Rabiatul Adawiyah dari Prodi Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Islam, semester 6, kelas B. Perkenalkan, nama saya Feni Lestari. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Islam, kelas B, semester 6. Perkenalkan, saya Yulistina Duahriyati dari Prodi Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Islam, semester 6, kelas B. Bisnis lintas budaya. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis lintas budaya? Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang dilakukan dalam dunia bisnis, baik itu verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya tertentu, baik dari suatu daerah, wilayah, ataupun suatu negara. Nah, jadi komunikasi bisnis lintas budaya ini adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda akan menjadi suatu tantangan bagi komunikasi bisnis. Untuk itu, para pelaku komunikasi bisnis dituntut untuk mengetahui dan mempelajari budaya dari lawan berkomunikasi. Artinya setiap pelaku bisnis itu diharapkan untuk paham mengenai latar belakang budaya lawan bisnisnya. Nah, untuk itu, apa yang dimaksud dengan budaya? Nah, budaya itu adalah mencangkup sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem dinilai, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Berikut ini ada proses mengenai komunikasi bisnis lintas budaya yang terdiri dari input, media, dan output. Kemudian yang dimaksud dengan komunikasi bisnis lintas budaya ini bisa diartikan sebagai proses penyampaian pesan dan penerimaan pesan bisnis antar individu yang berbeda budaya dengan tujuan untuk bisnis. Baiklah, kita masuki mengenai perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini bisa muncul di dalam nilai-nilai sosial, gagasan mengenai status, konteks budaya, sopan santun, hingga ke tingkah laku etis. Jadi, perbedaan budaya ini dia bisa muncul di dalam yang telah disebutkan tadi, seperti gagasan mengenai status. Misalnya, status A ini, status B itu, maka dengan adanya status tadi timbul yang namanya perbedaan budaya tadi. Baiklah, kita lanjut mengenai perbedaan budaya tadi. Perbedaan ekspektasi budaya dapat menimbulkan resiko yang fatal, di mana setidaknya ia akan menimbulkan komunikasi yang tidak lancar, perasaan tidak nyaman, maupun timbul kesalahpahaman. Akibat dari adanya kesalahpahaman tadi, banyak kita jumpai dalam berbagai kejadian mengandung yang namanya etnosentrisme dalam wujud konflik yang berujung pada kerusuhan atau pertentangan antar etnis. Semua itu dia diakibatkan dari adanya perbedaan ekspektasi budaya tadi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Siti mengenai mengatasi etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Etnosentrisme ini memiliki konotasi negatif di dalam lingkungan masyarakat. Nah, untuk itu perlu cara mengatasinya. Yang pertama, tidak ada budaya yang paling benar dan salah. Yang kedua, memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan terhadap orang lain itu. Yang terakhir itu memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Kemudian peranan. Nah, interaksi lintas budaya terjadi dalam komunikasi internal maupun eksternal.
di perusahaan. Dalam komunikasi internal akan terjadi interaksi antar pekerja yang berasal dari beberapa bangsa dan suku bangsa. Nah, sementara dalam komunikasi eksternal, perusahaan akan berhadapan dengan pelanggan, pemasok, investor, dan pesaing dari berbagai negara. Untuk mempermudah komunikasi, pekerja tidak akan dituntut untuk mampu menggunakan bahasa yang berlaku secara internasional, tetapi juga meningkatkan pemahaman terhadap budaya asing. Nah, untuk peranan komunikasi lintas budaya terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu mampu menyatukan, yang kedua mempermudah proses negosiasi, yang ketiga membuka peluang. Nah, menyatukan di sini berarti menyatukan perbedaan pada setiap perusahaan maupun setiap bisnis yang sedang dijalankan. Nah, mempermudah negosiasi di sini maksudnya dengan kemampuan komunikasi bisnis lintas budaya yang baik, perusahaan mampu atau dapat menilai kapabilitas perusahaan untuk selanjutnya memajukan kerjasama. Nah, yang terakhir membuka peluang maksudnya ialah memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang kebudayaan dari berbagai perusahaan domestik maupun asing. Wah, amisnya. Amis. Ya. Amisnya. Amis, coba kamu cium. Tidak pula, coba lagi rasa. Tidak Kak Yulis, tidak amis, coba rasai lagi. Bener, ini amis.